Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah baik. Hari ini siapa yang tidak hadir? Iya. Stop. Ininya disut. Jurnalnya. Alhamdulillah baik Bu. Dikirim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini yang tidak hadir siapa? Nihil. Terus. Terus ini disubjek yang bab 2 bicaranya kunci kerukunan. Baik anak-anak, hari ini kita akan mempelajari materi tentang menjaga kerukunan. Nah, ada yang tahu apa itu kerukunan? Ya, betul. Kerukunan adalah bagaimana cara kita untuk bisa berdamai dengan orang lain dalam konteks hidup berdampingan. Secara sederhana dapat dimaknai bahwa sikap tasamuh atau toleransi itu adalah bagaimana cara kita bersikap terhadap pemeluk agama lain. Bagaimana cara kita menghargai, kita menghormati perbedaan yang ada. Bisa dipahami anak-anak? Bisa dipahami anak-anak? Baik. Kalau begitu kita lanjutkan dengan materi selanjutnya yaitu
tawasud atau moderat. Nah, selanjutnya adalah tawasud atau moderat. Tawasud secara bahasa berasal dari kata wasato yang artinya jalan tengah atau tidak memihak atau tidak ekstrim. Sedangkan secara istilah, tawasud sendiri adalah bagaimana cara kita untuk bersikap bijaksana terhadap perbedaan agama yang ada. Jadi bisa diibaratkan ketika seorang pemeluk agama Islam itu memandang agama lain, kalau dalam toleransi tadi diutamakan sikap menghargai, kalau dalam tawasud atau moderat ini diutamakan sikap untuk tidak ekstrim terhadap. Jadi secara singkat bisa disimpulkan seperti ini. Kalau dalam tasamuh atau toleransi itu diutamakan sikap saling menghargai, sedangkan dalam sikap tawasud itu diutamakan sikap tidak memihak atau tidak fanatik. Jadi perbedaan mendasarnya di situ. Hal ini dijelaskan di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 143 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna rasulu 'alaikum syahida. Yang artinya, dan kami telah menjadikan kamu semua umat Islam sebagai umat yang wasaton atau umat pertengahan, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasul menjadi saksi atas perbuatan kamu. Nah, sekarang Ibu akan memberikan kalian tugas. Tugasnya cukup sederhana, tapi insya Allah menyenangkan. Silakan kalian cari fenomena interaksi kehidupan antar umat beragama di daerah kalian. Nah, nanti kalian cari hal-hal yang berkaitan dengan tasamuh dan tawasud. Nanti kalian mewawancarai, kemudian salah satu poinnya adalah bagaimana pendapat dari para tokoh agama tersebut tentang kehidupan beragama yang multireligi di daerah tersebut. Nah, tugas ini bisa dikerjakan secara berkelompok, minimal 2 orang. Nah, tugas ini dikerjakan secara berkelompok, minimal 2 orang, maksimal 3 orang. Minggu depan kalian presentasikan bagaimana hasil dari pengamatan dan wawancara kalian dilakukan. Bisa dimengerti anak-anak? Sebel, pusing. Tugasnya kayak gini banyak banget, kayak proyek segala. Apaan sih? Tugasnya banyak, mana susah lagi. Ribet. Oh, gimana cara? Tapi nggak apa-apa nggak sih? Daripada kita di kelas mulu, udah suntuk, bosen, ngantuk lagi. Kan kalau di luar kita bisa cari referensi lain. Iya, benar juga tuh, mumpung kita di luar kelas nih. Tadi kan materinya tentang toleransi sama moderasi ya? Iya betul. Jadi penasaran nggak sih gimana interaksi sosial yang dialami? Bisa juga tuh, terus kita nanti juga bisa mewawancarai orang yang berbeda agama. Kan di alun-alun banyak tuh orang-orang yang berbeda agama, terus kan ada masjid, ada gereja, ada kelenteng, dan lain sebagainya. Udah bisa, setelah ini kita ke alam yuk. Ya, let's go. Kita cari api, ayo. Selamat pagi. Oh iya. Bisa. Saya di desa ini sudah misalkan sudah 3 tahun. Ya. Misalnya
senang ya, senang. Yang kedua karena sekarang apa ya, tanggung jawab udah keluarga, jadi kan bekerja gitu. Pernahkah Bapak berinteraksi Pernah karena kan halaman kerja ini sekarang buat parkiran umum gitu ya, jadi kan otomatis menerima dari lewat luar, jadi sering berinteraksi ya, baik tentunya sih. menurut Bapak untuk menjaga kerukunan antar umat beragama itu Kalau saya pribadi mungkin saling menghargai ya, saling menghargai mungkin. Yang kedua saling menerima pendapat orang lain. Menurut saya begitu. di alun-alun Kota Magelang ini terdapat beberapa rumah agama yang sering dibangun Pak. Ya, Menurut pandangan Bapak selama ini pernahkah ada perselisihan yang terjadi? kalau perselisihan selama saya di sini tidak ada ya, Bang. Jadi benar-benar rukun, baik semua. Saat ada acara atau saat mulai beribadah di tempat ibadahnya dan atau saat pengajian di lapangan apakah terjadi gangguan? Kalau itu tidak ya, Mbak, ya pernah kapan itu ada pengajian di alun-alun itu tidak mengganggu, tidak mengganggu sama sekali, bisa gitu, baik saja. Sekian teman-teman kami. Terima kasih Bapak. Ya sama-sama, terima kasih kepada kita. Ya. Sering dengar nggak ya? Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Selamat siang Pak. Ini kami dari Nasab Magelang sedang menjalankan tugas dari guru untuk mewawancarai takmir di Masjid Agung Nasab Magelang ini. Nah, ketika kami meminta Bapak menjadi narasumber. Boleh, tidak apa-apa. Bapak sudah berapa lama ya bekerja di masjid ini? Sebenarnya kalau terkait dengan masjid ini ya kan berkaitan dengan klien. Jadi di sini kita sih nggak bekerja, karena kita berkecimpung di sini. Jadi kalau secara pribadi saya berkecimpung di sini dari kecil, tapi untuk aktif sebagai pengurus takmir saya masuk tahun 2010. Kalau masuk saya sebagai sekretaris 2, kemudian di situ berjalan ada yang meninggal dan sebagainya, saya naik sekretaris 1, kemudian untuk yang terakhir ini setelah sesepuh yang terakhir meninggal, Pak Surur, untuk mantan kakak Kabupaten Magelang yang rumahnya di Kauman juga, 2020. Kemudian dalam 2 tahun ini ada perubahan struktur, saya masuk jadi ketua. Jadi saya mulai masuk 2010 dan mulai ketua 2022 sampai nanti 2025. Apakah pesan Bapak untuk bekerja di tempat ini? Kalau sebenarnya sesama muslim ya, kita itu di masjid itu ya memang sudah jadi tugas kita, fardu kifayah kita muslim, baik laki-laki atau perempuan, rumahnya dekat tempat ibadah, ya tanggung jawab kalian. Saya pun juga harus ikut memakmurkan masjid, karena di situ ada, kalau nggak salah ada hadisnya, hadis 50 rumah itu sudah benar memang tanggung jawab dengan masjid. Jadi masjidnya terbengkalai, ya kalian rusak. Jadi tetap kita anggap sebagai ibadah gitu aja. Kesannya ya banyak, ada yang pro, ada yang kontra, ada yang senang dengan saya, ada yang tidak. Dan jamaah pun juga sama. Jadi ada yang
jelasin di sini ya, yang ngata-ngatain saya lah, yang apalah, tapi yang penting tetap tujuan kita tetap ke Allah saja, melawan musik ya karena Allah, itu saja, itu tujuannya ke atas. Kenapa Bapak berinteraksi dengan penganut agama lain? Kalau berinteraksi dengan penganut agama lain, sering ya. Di sini kan kita kebetulan memang letaknya di pusat kota, terus tempat ibadah di yang agama lain kan dekat-dekat di sini ada kelenteng gereja, itu ya terkait dengan biasanya yang kesini tuh terkait dengan sejarah, karena kan bangunan masjid ini termasuk bangunan yang sudah lama. Ini ada nih step-step tahapannya dari dulu 1000 berapa, 1900, 1800 sampai pembangunannya kan mereka kadang interaksi kaitan dengan bangunan-bangunan bersejarah. Kalau kaitan dengan peribadatan ya istilahnya tetap langsung hukum Mariatin gitu ya, agamamu agamaku terkait dengan itu, yang penting kita interaksi sesuai yang baik gitu. Lalu Pak, bagaimana cara menjaga kerukunan antara kita? Ya kembali lagi ke tadi ya, langsung hukum Mariatin. Nah kalau jalannya ya ada sopan, jadi sebatas mereka masuk ke sini itu mau apa nih terkait dengan sejarah, terkait dengan kerukunan yang tidak menyentuh poin-poin agama. Jadi kalau misalnya terkait masuk ke poin agama ya kita tidak boleh, tapi kalau kerukunan misalnya ya di sini ada program bersih-bersih atau program di alun-alun terkait dengan semua elemen agama yang kita ikut. Mereka ke sini mau interaksi dengan hal-hal yang tidak terkait dengan poin-poin peribadatan yang kita terima, itu aja. Kalau untuk kegiatan lain kita juga lihat dulu nih, misalnya di kelenteng ngundang nih acara apa, ya kita juga lihat kalau terkait dengan hanya sebatas kerukunan bermasyarakat kita datang. Tapi kalau untuk yang lebih detail lagi, ya kayak perayaan mungkin di gereja tanggal 25 gitu, ya kita nggak datang. Maksudnya kita nggak benar-benar ikut dan dia tahu batasannya. Kalau ada yang undang nanti dari semua elemen masyarakat ikut ya kita ikut, tapi yang tidak spesifik ke peribadatan itu. Di sekitar alun-alun kan terdapat beberapa tempat ibadah yang bangunan. Jauh pengalaman Bapak, pernahkah terjadi perselisihan antara? Kalau sejauh ini dari selama saya berkecimpung di sini ya, alhamdulillah nggak ada sih. Jadi mereka sudah tahu batasannya, koridor-koridornya, kemudian mereka juga tahu bahwa ini kita juga bareng-bareng semua nih, dekat-dekat semua. Apalagi kalau yang sekarang itu kan Kapolrestanya Muslim ya, itu malah interaksinya bagus. Jadi ini pengajian sana atau yang luar lalu lintas dan begitu juga kalau peribadatan di sana pun malah saya bisa interaksi langsung karena bisa konfirmasi bareng sama sini enggak, kayak misalnya kemarin tuh sini pengajian sana kan bisa jam 9, terus konfirmasi pun kita juga bisa interaksi lah supaya bisa sana enggak terganggu salah satu yang itu. Jadi intinya ya kita toleransi aja, karena kita hidup kita nggak sendiri ya, karena Islamnya nggak sendiri, kita nggak di negara Islam, bukan di negara kita sendiri, dan tetap menghargai orang lain.
lagi ada acara misa itu Pak, pernahkah ada perasaan terganggu saat mereka melakukan acara? Nah, karena kan ini jadi sekarang kan sementara ya Kapolres kan ini kan muslim sering ikut di sana. Jadi dorongan itu mereka lebih plong unek-uneknya. Jadi bilang ke Bu Kapolres, Bu, kalau bisa misalnya itu kan ada dengan bisa kebetulan sini kan kemarin pas hari santri itu hari santri soalnya kan bagus banget, ada wafik juga, kita juga pas itu juga bisa langsung toleransi lah, langsung WA ke stafnya ke saya, terus saya bisa koreksi langsung ke lapangan. Terus yang berikutnya beliau bisa WA langsung ke saya juga, saya bisa apa-apa langsung interaksi, tidak apa-apa Bu, bisa saya bisa untuk singkat bahwa gitu. Jadi itu salah satu poinnya. Jadi kita pun harus tanggap dimanapun yang baru di sini, yang ada sekalian di masjid atau di mana yang dekat rumah, dia tetap harus toleransi. Karena kalau kita ini kalau yang kauman sendiri kan Islam semua, cuma yang ada satu yang non Muslim itu yang pojok sana di jalan sana. Tapi di seberang jalan kita udah macam-macam di situ, ada Katolik di sana, di sini Protestan, apalagi yang Konghucu sekarang kan juga kegiatannya banyak juga. Tapi istilahnya kita bisa jalan bareng lah. Di Polresta juga interaksinya sekarang lebih giat lagi, koordinasi sama Kemenak, sama Pemda. Jadi secara periodik wakil-wakil dari kita itu dikumpulkan di situ untuk musyawarah, diskusi. Nah, saya pun juga sama di sini, kita kirim orang ke sana ya lihat dulu koridornya apa sama wacananya apa. Jadi kita ngirim nggak asal. Jadi jenis kegiatannya apa kita harus aktif di situ. Kita yang tidak aktif yang di poin-poinnya itu. Begitu? Itu saja. Oke, sama-sama bisa membantu. Ya dari saya bisa sharing seperti itu ya, karena saya juga masih istilahnya bukan yang senior, bukan yang senior. Terakhir kemarin 2020 semua di ya ini juga ya kita yang tidak mudah begitu. Oke, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, minggu yang lalu itu sudah memberikan tugas untuk kalian. Nah, hari ini silakan. Kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil pengamatan kalian di lapangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil pengamatan kami dan wawancara kami tadi di alun-alun Kota Magelang bersama saya Noni Nur Aini Dan saya Arina Novita. Berdasarkan hasil pengamatan kami tadi dapat disimpulkan bahwa di daerah alun-alun itu tingkat toleransi dan moderasi beragama cukup baik. Dibuktikan dengan adanya interaksi antar petugas pengelola tempat ibadah yang satu dengan petugas pengelola ibadah yang lain. Sebagai contoh, dibuktikan dengan adanya interaksi antar petugas pengelola tempat ibadah yang lain dengan petugas pengelola tempat ibadah yang satu. Sebagai contoh, tempat parkir di depan gereja yang semula dikhususkan untuk penganut agama Katolik, kemudian sekarang sudah dibuka untuk umum. Contoh berikutnya, Mulai. contoh berikutnya bisa kita ambil pada saat masjid mengadakan peringatan Hari Santri yang diadakan di lapangan. Para penganut agama lain bahkan ikut mengamankan sekitaran lapangan agar tidak terjadi gangguan selama
Berdasarkan presentasi dari teman kalian di depan ini, dapat disimpulkan bahwa toleransi dan moderasi merupakan komponen utama dalam menjaga kerukunan dalam masyarakat. Bisa dimengerti anak-anak? Demikian presentasi dari kami. Apakah ada pertanyaan dari teman-teman semua? Jika tidak ada pertanyaan, presentasi ini kami cukupkan sekian. Kurang lebihnya mohon maaf, kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa, Bu. Mari kita akhiri pembelajaran kita hari ini dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari Ibu. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.